ke dalam template tersebut. Jadi jangan membuat baru. Nah, biasanya ada peserta ketika trainernya lupa, dia download saja, baru dia masukkan screenshotnya, baru dia upload lagi. Jadi terlihat ada 3 file di dalam. Jadi buat Bapak Ibu yang menemui kendala seperti itu, hubungi trainernya supaya trainernya mengubah. Ya, trainer juga manusia, kadang dia lupa karena saking banyaknya yang dikerjakan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tugas keduanya Bapak Ibu setelah mengisi template ini, Bapak Ibu sertakan link Teams-nya ya. Jadi seperti ini nih. Sudah ada kelas Teams-nya di sini. Nah, Bapak Ibu ambil ya di sini tadi nih. Nah, misalnya ini saya ya, ini kelas Teams-nya saya. Bapak Ibu ambil link-nya ini, klik di sini, kemudian copy link gitu. Nih, get link to team. Ini ambil linknya ini, copy. Nah, hasil kopiannya ini yang Bapak Ibu masukkan di assignment tadi. Karena kan di tugas tadi ini ada diminta ya, silahkan masukkan link kelas Teams Bapak Ibu. Nah, cara ngambil linknya begitu tadi. Tinggal klik, ambil link, copy linknya, masukkan ke dalam tugas. Nah, jadi kayak gitu. Ini kelasnya saya ya. Jadi nanti tinggal di sini Bapak Ibu, diklik nih, new. Nah, atau at work, sorry, kalau di peserta itu at work, tambahkan pekerjaan. Nah, kalau klik tambahkan pekerjaan, ada pilihan, mau upload kah, mau masukkan link, Bapak Ibu pilih link, kemudian pastekan linknya, lalu kirim. Jangan lupa di turn in. Biasanya ada, saya sudah kerja Bu, saya sudah kerja Bu, di situ saya sudah kerja semua, udah selesai, tapi dia nggak kirim, tetap aja nggak bisa terlihat oleh trainer atau oleh pemeriksa, sehingga dianggaplah Bapak Ibu tidak nyatakan tidak lulus karena tidak mengumpulkan tugas. Tidak lama wapri, saya sudah kerja semua Bu, sudah lama, tapi dia kerja, dia simpan di Teams-nya, dia nggak kirim. Bagaimana kita mau lihat kalau nggak dikirim? Jadi sekali lagi jangan lupa klik turn in, setorkan atau kumpulkan tugas. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, ini masih terdengarkah suara saya Pak? Masih. Halo. Masih. Oh, iya. Masih Bu, masih. Oke, itu tugas kedua ya Bapak. Jadi nggak ada susah-susahnya. Bapak Ibu jangan kepikiran, aduh susah sekali ini. Padahal ini sudah sangat gampang. Ada petunjuknya. Bapak Ibu hanya tinggal mengikuti petunjuk. Nah, satu aja kuncinya Bapak Ibu. Untuk tim penilai, itu dia akan menilai tugasnya Bapak Ibu dengan gambarnya ini, bagian sini nih ketika di zoom ya. Gambarnya di sini, ini namanya Bapak Ibu nih di sini. Bahwa screenshotan itu benar-benar kelasnya Bapak Ibu, bukan kelasnya tetangga, di copy paste, diambil kopiannya baru dipastekan di tugas Bapak Ibu. Nah, jadi setiap tugas itu harus terlihat ininya nih. Oh ya betul nih kelasnya Ibu Norma, betul nih kelasnya Ibu A, Bapak B. Nah kayak gitu. Jadi jangan punya orang kita copy paste, karena kita malas kerja. Oh ini ada punyanya, bisa saya lihat nih, tinggal saya download pekerjaannya, saya ambil kopiannya, saya pastekan. Bukan kayak gitu. Jadi yang diperiksa nanti oleh trainer adalah bahwa di sini benar-benar namanya Bapak Ibu gitu. Benar-benar nih namanya Bapak Ibu gitu. Nih ada nama saya nih. Oh ini benar-benar pekerjaannya, bukan dia contek punya orang gitu, bukan dia ngambil. Jadi kayak begitu Bapak Ibu. Nah selanjutnya kita ke tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga pada prinsipnya tuh pengerjaannya sama dengan tugas kedua. Sudah ada juga petunjuk pengerjaannya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan buka dua-duanya. Buka petunjuk pengerjaannya, buka juga template-nya. Nah, Bapak Ibu sambil jalan itu kerjanya. Lihat, oh di slide 1 yang dia minta ini. Nah, silahkan utak-atik di portal microsoftoffice.com itu. Dia minta apa? Sway. Oh, bagian depannya. Tinggal dilihat, sesuaikan dengan petunjuk pengerjaan, screenshot, masukkan ke dalam template yang sudah disiapkan. Nah, gitu aja Bapak Ibu, nggak ada yang ribet-ribet ini. Ya, tugas ketiga nih. Nah,
Di tugas ketiga Microsoft Form ini yang diminta Bapak Ibu kan kemarin udah dilatih ya bagaimana Bapak Ibu membuat Microsoft Form kan ada dua. Ada yang dia bentuknya survei, ada yang bentuknya kuis. Nah, survei itu seperti angket. Pendaftaran PPDB misalnya, registrasi mendaftar di Sultra Cerdas. Nah, itu bentuknya formnya bentuk survei atau angket. Nah, kalau dia bentuknya kayak ulangan, sumatif, subsumatif, formatif, nah itu kita pakai form. Nah, di sini yang diminta adalah dua-duanya untuk mengetahui bahwa Bapak Ibu memang memahami materi forms ini yang diantarkan oleh Pak Taufik. Nah, apa yang diminta? Pertama, Bapak Ibu silahkan buat dulu formnya. Ya. Kemudian nanti ada di sini ya, ada di sini. Sebenarnya ini Bapak Ibu tidak perlu ikuti ini gitu. Langsung ikuti saja petunjuk yang ada di kelas Teams. Saya coba lihat dulu kelas Teams lagi ya biar lebih jelas untuk Bapak Ibu gitu. Nah, ini saya coba ambil yang kelas 04 nih. Kita masuk di assignment tugas. Ambil tugas Microsoft Form ini. Nah, kita cek edit assignment dulu supaya saya bisa lihat. Nah, ini Bapak Ibu cukup perhatikan dua ini nih. Yang dua ini aja. Nah, Bapak Ibu silahkan petunjuk pengerjaan tugas. Nah, ada petunjuk. Petunjuk itu berarti ya panduan buat Bapak Ibu. Nah, dari panduan itu hal yang sama Bapak Ibu kerjakan, lakukan, kemudian dipastikan di template sini nih. Saya coba buka, coba lihat-lihat juga nih yang form ya. Ini ada kayaknya form. Nah ya, ini dia. Nah, ini sudah ada Microsoft Form punya Pak Taufik. Nah, coba lihat ya. Nah, ini sudah ada. Ini ada petunjuknya, membuat form survei minimal 5 pertanyaan. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama, Bapak Ibu buat dalam bentuk multiple choice. Ya kan kalau Bapak Ibu mau membuat soal, di situ muncul ada 5 tuh baris. Pertama multiple choice, kemudian dalam bentuk esai atau teks. Kemudian dalam bentuk apalagi ya rating. Kemudian ada dalam bentuk, nah jadi ada 5 Bapak Ibu, semuanya dimanfaatkan. Tuh. Ketika Bapak Ibu klik form itu ada kan add ya, add apa ya, menambah pertanyaan. Nah, langsung muncul pilihan. Bapak Ibu mau pilih soal apa? Soal pilihan ganda kah? Soal esai kah? Jawaban pendek kah? Jawaban panjang kah? Kemudian apalagi tuh kalau apa sih ini? Oh, survei. Mohon maaf ya. Survei. Jadi Bapak Ibu manfaatkan saja fitur-fiturnya yang ada buat 5 pertanyaan yang minta misalnya memilih ya, misalnya kabupatennya, Bapak Ibu memilih nama. Nah, kalau nama itu kan pasti bentuknya esai. Karena namanya orang nggak ada yang sama, nggak mungkin pilihan A, B, C, D. Nama, nah, Bapak Ibu ambil bentuknya jawaban pendek. Kemudian alamat, sama juga. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini Bapak Ibu bisa ambil yang multiple choice gitu, pilihan. Perempuan atau laki-laki gitu. Karena ada seperti itu, jadi Bapak Ibu bisa buat. Kemudian misalnya kalau surveinya angketnya untuk siswa, kelas atau kabupaten. Nah, Bapak Ibu siapkan tuh drop down. Kan kemarin udah diajar juga tuh sama Pak Taufik. Jadi buatnya drop down gitu. Silahkan pilih kabupatennya. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masih bingung-bingung, tanya deh ke trainernya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu menambahkan gambar. Nah, kemarin udah diajarkan juga. Jadi ikuti saja langkah-langkah ini gitu. Tapi Bu, ini punya Pak Taufik ini banyak sekali, harus numpuk kayak gini. Nggak apa-apa Bapak Ibu, untuk pengerjaannya silahkan dibuat sesimpel mungkin. Kalau saya memberinya itu sesimpel mungkin, asal Bapak Ibu sudah bisa menunjukkan bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu menambahkan gambar di dalam formnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya seperti tim tadi Bapak Ibu diminta untuk menyertakan link form yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi sertakan di kelas Teams gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ngisi template ini, udah
Nah, nanti di bagian bawah tambah pekerjaan. Apa yang Bapak Ibu mau tambahkan? Bapak Ibu silahkan tambahkan link formnya. Berapa form yang harus dibuat? 2. Nah, jadi sebenarnya ini harus ada 2 di sini ya, di penugasan ini. Pertama, template pengerjaan tugas Microsoft Form. Atau bagaimana di trainernya, apakah trainernya itu hanya minta formnya aja atau form survei aja atau form quiz aja. Nanti silahkan dikomunikasikan dengan trainernya. Nah, kalau saya biar Bapak Ibu lebih cerdas gitu, ada baiknya Bapak Ibu coba dua-duanya. Karena tampilan form itu ketika dia bentuk survei dan bentuk kuis itu ada perbedaan sedikit. Makanya dipisahkan. Ada perbedaan dari segi apa? Dari segi fiturnya. Ya, kalau survei kan tidak ada jawaban, tidak ada kunci jawaban gitu kalau survei. Nah, jadi kalau saya bagus kalau Bapak Ibu mencoba dua-duanya ya, namanya belajar gitu. Karena terkadang ada teman-teman ya saya udah tahu nih bikin form, udah biasa bikin survei, ketika dikasih soal ulangan, kita mau ulangan online, Bapak Ibu silakan buat soal ulangan di form. Dia karena biasa buat survei, dia ngambil survei, jadi akhirnya dia bingung, kok saya tidak lihat ini, saya mau kasih jawaban, mau kasih poin, nggak ada. Iya, karena pilihannya salah. Dia milih angketnya itu formnya itu survei. Kalau dia milihnya kuis, maka pasti ada poin, ada kunci jawaban gitu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi untuk yang ini Bapak Ibu silahkan komunikasikan dengan trainernya. Apakah karena di sini saya lihat dia hanya menyiapkan satu template ya. Nah, harusnya kan 2 gitu. Satu template untuk Tata. Sudah nih. Satu template untuk sorry Bapak Ibu. Satu template untuk form, form quiz, satu template untuk survei. Nah, tapi kembali lagi Bapak Ibu silahkan ke trainernya, karena ada juga trainer beranggapan ketika Bapak Ibu sudah bisa menguasai satu form survei, maka untuk form quiz kayaknya udah nggak terlalu sulit. Karena itu tadi letak perbedaannya hanya sedikit, hanya di kunci jawaban dan poin ya. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya jangan lupa untuk mengirimkan link link formnya ya. Dan ada pesan ini Bapak Ibu di bagian atas, jangan lupa untuk link formnya itu aksesnya terbuka. Karena ada yang tidak membuka akses formnya, sehingga ketika diklik katanya permintaan Anda akses denied gitu, akses ditolak. Nah, berarti Bapak Ibu tidak mengizinkan orang lain untuk membuka. Nah, jadi ada settingannya Bapak Ibu. Kemarin juga sudah diajarkan sama Pak Taufik bagaimana Bapak Ibu men-setting supaya formnya Bapak Ibu itu bisa dibuka oleh orang. Biasa kalau Bapak Ibu ikut webinar ya, formnya tidak bisa dibuka, formnya nggak bisa diakses. Nah, itu berarti settingannya. Bapak Ibu perbaiki settingannya. Kalau Bapak Ibu salah men-setting, nggak bisa dibuka oleh trainer, maka trainer itu tidak akan memberikan penilaian. Bapak Ibu bisa jadi dikembalikan lagi tugasnya, kerja 2 kali gitu. Jadi hal-hal yang sederhana seperti itu harap diperhatikan. Oke. Kita lanjut. Saya kira untuk tugas ketiga sudah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian ya, jadi sudah ada contohnya. Saya nggak perlu buka satu persatu lagi. Sudah ada contoh diberikan. Tinggal Bapak Ibu lihat, oh seperti ini. Tinggal copy lagi, kemudian screenshot, kemudian bawa di template-nya. Jadi sudah disertakan petunjuk pengerjaan kayak anak SD Bapak Ibu. Kalau mau kerjakan sesuatu dikasih lihat dulu, begini contohnya. Kemudian silakan kamu kerjakan yang ini, sehingga si anak kita itu mengikuti langkah-langkah. Oh ini ditambah dulu, oh ini dikali dulu, oh ini dibagi dulu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami memberi kemudahan dalam pengerjaan tugas supaya apa? Supaya Bapak Ibu banyak yang bisa menyelesaikan tugas tanpa merasa bingung lagi. Baik, apakah masih ada? Selanjutnya saya masuk di materi ini nih. Tugas keempat, OneDrive dan Office Online. Jadi kembali lagi pada dasarnya itu sama aja Bapak Ibu.
Nah, sama aja sudah ada juga disiapkan ya. Sudah ada juga disiapkan contoh pengerjaannya. Ntar kalau Bapak Ibu ini kita diskusi deh. Kalau ada yang bingung-bingung. Nah, sama juga di OneDrive juga seperti itu. Jadi tugas 2, 3, 4, 5, 6 itu sama Bapak Ibu. Sudah ada petunjuknya. Dan selalu sertakan link. Kenapa? Karena kalau ada kesalahan pada file PowerPoint-nya Bapak Ibu, kami bisa memeriksanya di link yang Bapak Ibu udah share gitu. Ketika Bapak Ibu misalnya ada yang terlewatkan di slide PowerPoint-nya, kemudian atau mungkin tidak terlihat file yang Bapak Ibu buat, form yang Bapak Ibu buat. Nah, ketika kami mengakses, oh iya benar, dia sudah mengirimkan video, dia sudah memasukkan audio, dia sudah menyertakan gambar. Nah, jadi seperti itu yang kami maksud. Karena itu kami selalu meminta Bapak Ibu untuk menyertakan link. Nah, link yang Bapak Ibu sertakan, jangan salah, link yang Bapak Ibu sertakan itu harus link yang Bapak Ibu buat. Jangan link formnya orang lain gitu. Misalnya Bapak Ibu buat form ini, udah screenshot, masukkan di template. Tapi ketika diminta masukkan link form yang sudah Bapak Ibu buat. Bapak Ibu ngambil link formnya pendaftarannya misalnya Sultra Cerdas kemarin. Link itu yang dimasukkan, wah itu yang salah. Jadi link yang sudah Bapak Ibu buat, form yang sudah Bapak Ibu buat, linknya itu yang diambil, yang dimasukkan ke dalam kantong tugas. Jadi ada sinkron antara tugasnya Bapak Ibu dengan link yang Bapak Ibu kirim. Baik, selanjutnya. Selanjutnya apa tadi nih ya? Oke, selanjutnya Bapak Ibu tugas OneDrive. Nah, lagi-lagi tugas OneDrive-nya Bapak Ibu. Lagi-lagi tugas OneDrive-nya Bapak Ibu tetap mengikuti template contoh pengerjaan tugas yang sudah dibagikan oleh trainer di masing-masing kelas. Saya coba ya OneDrive nih. Sudah ada nih petunjuk penyelesaian tugas disertai dengan template-nya. Semua udah disiapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya tinggal, karena saya coba lihat. Nah, ini nih pengerjaan tugas OneDrive. Nah, nih contoh bukti kehadiran webinar. Oh, dimintai ya. Nah, ini contoh upload folder. Yang inilah yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian Bapak Ibu screenshot. Apakah perlu ada juga tulisan seperti ini, Bu Indah? Nggak perlu. Cukup yang screenshotan ini. Siapa tahu Bapak Ibu nggak tahu cari-cari arah panah. Nah, bertanya ke trainer, tambahan lagi tuh sama trainernya. Tambahan ilmu, boleh juga tuh tanya-tanya ke trainernya, nanti trainernya yang ajarkan tambahan lagi ilmu. Barangkali aja trainernya mau mengajarkan bagaimana snipping tool, bagaimana pick, bagaimana like shoot. Nah, itu tambahan. Barangkali silahkan diskusi dengan trainernya Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya bisa ada arah panahnya? Oh ya, coba pakai like shoot atau pakai pick. Gimana caranya? Coba belajar sama trainernya. Pak tahu trainernya berbaik hati mau membantu mengajarkan, jadi memudahkan kerja Bapak Ibu. Nah, kemudian contoh bukti file kolaborasi. Nah, ini disertakan link kolaborasi. Jadi ini Bapak Ibu kan tinggal copy, yang diganti apa? Yang diganti tinggal linknya ini aja ganti gitu. Tinggal Bapak Ibu ganti aja linknya. Ini kan sudah ada template-nya. Ini juga nih, tinggal dihilangkan kan gambarnya udah ada juga. Ada petunjuknya, ada template-nya, ya Bapak Ibu tinggal ikuti saja. Nah, kalau di tugas ketiga ini OneDrive ya. Nah, ini sangat simpel sekali nih OneDrive nih. Dia hanya minta Bapak Ibu mengirimkan link file kolaborasi di sini. Jadi Bapak Ibu sertakan link file kolaborasinya itu di dalam PowerPoint. Sedangkan link OneDrive-nya itu Bapak Ibu sertakan di kantong tugas kalau nggak salah ya. Nah, nih jadi Bapak Ibu di sini untuk link kan ada dua, ada link OneDrive dan ada link Office Online. Nah, kalau link OneDrive itu Bapak Ibu nanti add di sini nih, add work. Masukkan link apa? Link OneDrive. Kalau link Office Online-nya di mana? Yang kolaborasinya. Ya kolaborasinya tadi dia sudah bilang di sini, masukkan di sini nih. Di slide ke
4 nih, masukkan di sini link kolaborasinya. Apakah juga harus di shorten link? Kalau Bapak Ibu bisa shorten link, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, copy aja link kolaborasinya, masukkan aja di sini, nggak ada masalah Bapak Ibu. Menshorten atau tidak menshorten bukan ukuran Bapak Ibu lulus dan tidak lulus. Tapi itu hanya satu pengetahuan ilmu buat Bapak Ibu. Kalau bisa shorten, alhamdulillah. Supaya linknya Bapak Ibu bermakna, mudah dikenali dan mudah diketahui orang gitu. Jadi itu aja ya Bapak Ibu untuk OneDrive. Selanjutnya kita masuk di tugas Way. Nah, sama juga nih tugas Way juga demikian. Tuh. Nah, tugas Way itu sebenarnya kalau saya melihat Bapak Ibu lakukan langkah-langkah seperti ini nih yang ada nih. Nah, kalau Sway kayaknya sebentar saya coba cek punyanya Ibu Jumiati ya, master trainer kita yang hebat. Kita coba lihat Sway-nya, template petunjuk yang diberikan. Nah, petunjuk pengerjaan tugas apa nih yang Bapak diminta? Pertama, memulai Sway. Nah, ini sudah ada nih. Nih foto cantiknya Bu Jumiati nih. Silahkan diikuti Bapak Ibu. Ya, jadi ada nanti template, Bapak Ibu tinggal lihat ini, di screenshot dimasukkan ke template yang sudah disiapkan oleh Ibu Jumiati. Kemudian langkah kedua setelah Bapak Ibu memulai Sway. Nah, cari nih di mana nih saya bisa cari. Bapak Ibu nanti tinggal scroll gitu, lihat. Oh, di sini nih saya bisa melihat. Jadi dipelajari petunjuk yang diberikan. Bapak Ibu lihat baik-baik. Oh, ada tanda plus. Bapak Ibu silahkan klik tanda plus. Udah muncul. Bapak Ibu screenshot. Apa perlu ada kotak-kotak ini? Nggak perlu. Kalau Bapak Ibu nggak bisa ngasih kotak-kotak, nggak apa-apa. Trainernya pasti bisa menilai kalau apa tujuan dari pembuatan Sway yang diberikan ke Bapak Ibu itu Bapak Ibu sudah paham. Di sini intinya Bapak Ibu paham. Bagaimana untuk mengetahui Bapak Ibu paham? Ya, lakukan screenshot gitu. Jadi tidak perlu juga dengan apa ya, kotak-kotaknya, lingkaran-lingkarannya, enggak. Saya kira trainer Bapak Ibu lebih bijak melihat bahwa yang dia lihat adalah Bapak Ibu paham gitu. Nah, selanjutnya sama ya. Jadi modelnya seperti ini, diikuti aja langkah-langkahnya Bapak Ibu. Bagaimana menambahkan teks. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana triknya supaya cepat, buka bersamaan ya. Kalau ditanya ya, bagaimana triknya biar saya cepat nyelesain tugas, buka petunjuk pengerjaannya, buka template-nya, buka aplikasinya, lihat petunjuknya, kerjakan di aplikasi, screenshot, copy, pindahkan, masukkan ke dalam template. Sudah? Pindah lagi slide 2. Lihat petunjuknya, masuk ke aplikasi, ikuti sesuai petunjuk, screenshot lagi, pindahkan, pastekan di slide kedua. Sampai terakhir selesai, tugas terakhir, ambil linknya paling atas, masukkan ke dalam Teams. Kirim, turn in, selesai semua. Itu cara cepat. Jadi nggak perlu nunggu besok. Saya yakin ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan MEC atau Teams, Bapak Ibu ketagihan untuk mengerjakan tugas 3, 4, 5, dan 6. Kenapa? Karena begitu mudahnya Bapak Ibu udah disiapkan template-nya. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Terakhir adalah tugas OneNote kelas notebook. Ini tugas 6 bukan tugas 5 ini salah ketik sayanya. Mohon maaf. Nah, tugas kelas notebook. Ada nih langkah-langkahnya biar Bapak Ibu tidak bingung, nggak usah baca. Bapak Ibu saya sarankan, kalau nggak mau bingung, ini ada tulisan ini, kemudian ininya lagi di tugas ini di screenshot lagi, dibawa lagi ke grup. Ini maksudnya apa ya? Nah, biar nggak bingung, Bapak Ibu langsung aja ke template-nya. Ya. Jadi langsung aja lihat template-nya, ikuti apa yang diminta di template. Nggak usah ribet-ribet. Tapi saya nggak tahu caranya. Kalau masih bingung caranya, Bapak Ibu nonton videonya. Lihat di bagian yang Bapak Ibu bingungkan aja. Gitu. Oh ini ya. Nah ini nih. Saya udah siapkan juga petunjuknya buat Bapak Ibu. Sudah ada juga template-nya. Nah nih paling gampang nih. Ini hanya berapa slide ya. Nah ini. Mulai membuat kelas notebook di Teams. Kemudian membuat kelas notebook yang kedua, apa nih yang diminta nih? Nah, hanya tampilan ini aja.
Tapi saya nggak tahu kasih link segi 4 begini, Bu Indah, ada merah-merah. Ya nggak usah. Begitu sudah tampil ini langsung screenshot aja, masukkan, udah selesai. Biar nanti trainernya yang eksekusi. Dan seterusnya Bapak Ibu ya, bagaimana mengganti nama. Nih, ikuti aja cara-caranya. Trainer itu ngasih begini supaya Bapak Ibu mudah gitu, sebagai petunjuk. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal kerjakan di template-nya yang udah disiapkan gitu. Langsung dikerjakan aja di template, ikuti contoh, screenshot ke template tugasnya. Nggak ada yang susah Bapak Ibu, semuanya mudah. Oke, saya kira panjang kali lebar, intinya sama semuanya, model pengerjaannya seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu ada kendala, kita diskusi-diskusi lagi. Silakan curhat-curhatan hari ini Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu, Pak Bahar silakan, barangkali ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Bahar, Pak Taufik, Ibu Nasra, siapa ya? Ibu Jumiati, Pak Taufik, Pak Jayani, silakan. Silakan Pak Bahar. Halo Pak Bahar. Wah, kayaknya Pak Bahar nih ada lagi fokus yang lain. Silakan kalau Pak Taufik mau menambahkan, silakan Pak Taufik. Halo, masihkah terdengar suara saya? Masih Bu, masih. Oh iya. Indah, masih terdengar suaranya yang merdu. Merdu, bukan merdu itu Bu, udah menggelegar-gelegar. Saya ini suara sengaja dikeraskan karena saya melawan badai gitu, melawan hujan. Jadi suara saya dengan suara hujan itu apa ya, saling berbenturan. Jadi saya takutnya justru yang didengar teman-teman itu adalah suara hujan, bukan suara saya. Baik, Bapak Ibu, saya silakan Pak Taufik kalau ada yang ingin ditambahkan, monggo. Ibu Jumiati kalau ada yang ingin ditambahkan silakan. Kalau tidak ada, kita sambil ini buka sesi tanya jawab. Nah, silakan yang mau bertanya, aktifkan aja mikrofonnya, jumlah kita tidak banyak. Mari kita saling Mari kita saling membantu, saling berbagi, saling diskusi di siang hari ini. Oke, silakan. Ibu yang angkat tangan, Sumarni, diaktifkan aja mikrofonnya. Silakan, Bu. Halo, Ibu Sumarni, silakan Ibu. Halo Ibu Sumarni, kayaknya audionya Ibu kurang bagus, nggak kedengeran ini di saya. Apa saya aja yang tidak mendengar atau Bapak Ibu bisa mendengar suara Ibu Sumarni? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya, betul. Kita ke Ibu ini sambil Ibu Sumarni coba ya untuk di ini mikrofonnya. Ibu Nurlina, silakan diaktifkan mikrofonnya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK 1 Lambandia. Kebetulan kan ada guru dengan siswa yang ikut masuk di tim ini. Yang saya tanyakan Ibu, itu yang siswanya apa yang seharusnya dia kerja? Apakah dia sama dengan kerjaan gurunya, Bu? Ya betul. Saya jawab dulu. Iya. Pertanyaan satunya. Jadi siswa benar, ada 270 siswa dari berbagai sekolah di Sulawesi Tenggara yang juga ikut join. Ada grupnya tersendiri. Nah, kalau ditanya apa tugasnya? Tugasnya sama, Bu. Jadi kita memberi kesempatan kepada siswa untuk juga bisa mengorganisir sebuah kelas tim. Taruhlah misalnya kan yang diminta itu pengurus-pengurus OSIS. Jadi di kelas ini kan juga seperti dengan kelas-kelas lainnya gitu. Jadi di OSIS itu kami mengibaratkan bahwa mereka ada UBASIS ya. Nah, OSIS itu kan yang mengorganisir kelas. Jadi tugasnya hampir sama. Kenapa? Karena tugas-tugas di OSIS juga itu misalnya ada kegiatan, mereka membuat form pendaftaran. Mereka membuat presentasi dalam bentuk sway.
Nah, mereka memberi Iya. penugasan dalam pelatihan-pelatihan OSIS kan banyak basisnya. Jadi tugasnya sama, Bu. Pada prinsipnya tugasnya sama, hanya mungkin kalau kitanya itu ke siswa, kalau mereka itu ke teman-temannya di UBASIS gitu. Seperti itu, Ibu. Iya, iya, Silakan makasih. yang kedua. Lagi nih yang kedua, Bu, ini kalau misalnya sudah dikumpul pekerjaannya, tapi yang menggunakan link, Bu, misalnya saya kerjakan kolaborasinya yang pakai Word, tapi saya kerjakan standar lah untuk kejar waktu, saya kumpul. Tapi apakah kalau ada waktu saya bisa edit itu anunya Word-nya misalnya yang saya kumpul, tapi tetap link yang sama. Apakah bisa diterima seperti itu, Bu? Jawabannya langsung sangat bisa. Jadi ketika Oh, iya. Ibu mengambil linknya ya, itu kan link Iya, kolaborasi. Sepanjang iya. sepanjang itu tidak ditutup, sepanjang itu dia masih dibuka untuk berkolaborasi, Ibu dengan teman-teman ketika misalnya melakukan pengeditan itu tetap bisa terlihat gitu. Jadi sudah dikumpul ini linknya, saya sudah kumpul linknya, tapi sedikit sekali, nggak apa-apa, silahkan dikumpul. Ibu mau tambahkan silahkan. Ketika trainer itu membuka tugasnya Ibu, yang dilihat adalah editan yang terakhir gitu. Oh, iya, iya. Oh, iya. Jadi nggak ada Makasih, masalah Bu, itu aja. ya. Iya, iya. Itu Oke, aja, makasih. Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, ada lagi nih yang mau tanya, silahkan aktifkan mikrofonnya. Nanti ada Bapak Muhammad Taufik, ada Pak Jayani nih yang bantu menjawab. Silahkan Bapak Ibu yang terkendala, benar-benar terkendala, kendalanya apa? Mari kita diskusi, jangan takut, jangan malu. Karena kalau Bapak Ibu takut mengungkapkan apa kendalanya, Bapak Ibu tidak bisa melangkah selanjutnya. Ya, jangan sampai ya, bisa jadi juga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu adalah pertanyaan teman-teman yang akan dia temuin nanti gitu. Jadi mungkin sekarang dia belum dapat masalah seperti Ibu, siapa tadi, Bu Nurlia. Nah, sementara dia mengerjakan, dia dapat masalah itu. Nanti dia teringat, oh kemarin kan kita udah bahas. Kalau saya bawa linknya ke sini, kolaborasi di dalam file kolaborasinya itu masih sederhana, saya mau tambahkan, oh ternyata bisa. Nah, itu memudahkan langkahnya Bapak Ibu gitu, mengerjakan tugas. Jadi monggo silahkan, kalau ada kendala-kendala, mari jangan malu-malu, sama-sama kita diskusikan. Juga kami sampaikan ke Bapak Ibu yang siswanya juga ikut kegiatan ini ya. Jadi haknya siswa itu sama dengan haknya Bapak Ibu guru sebagai peserta. Jadi siswa juga itu akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Siswa juga nanti akan berhak mendapatkan door prize ataupun reward dari Sultra Cerdas. Akan ada dipilih sekolah terbaik, baik itu siswa maupun gurunya. Gitu. Jadi akan diberikan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas bagi Bapak Ibu sekolah yang menjadi terbaik dalam pelatihan ini ya. Karena Bapak Ibu tahu pelatihan ini itu disupport sangat oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi nanti kami akan melaporkan adanya sekolah-sekolah terbaik yang bisa menyelesaikan tugas-tugas termasuk siswanya. Jadi ini menjadi motivasi juga nih buat siswa untuk ayo organisasi kita, kalau terpilih kan organisasinya yang masuk gitu. Sekolah ini gitu, siswanya berhasil sebagai yang terbaik di Sulawesi Tenggara dalam pelatihan peningkatan keterampilan digital abad 21 diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kerjasamanya dengan Sultra Cerdas, Microsoft, Epson Indonesia, dan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Wah, itu luar biasa itu Bapak Ibu. Bisa jadi satu track rekor yang baik buat sekolah gitu. Ya, silakan Bapak Ibu. Pak Tahmil. Oh ya, Pak Tahmil, silakan Pak Tahmil. Terima kasih Bu Siti atas pendidikan kepada saya. Jadi yang saya tanyakan tadi tentang file kolaborasi. Nah, yang saya lihat di petunjuk pengerjaan itu bahwa file kolaborasi yaitu bagaimana kita bisa membuat file itu bisa diedit oleh teman-teman yang lain. Jadi, Ya, namun tadi betul. penjelasannya bahwa file itu bisa banyak bisa sedikit. Yang saya maksudkan di sini bahwa penilaiannya itu mungkin tidak perlu kita berfokus kepada sedikit banyaknya,
Tapi kita fokuskan bahwa bagaimana file itu bisa dikolaborasi, bisa diedit oleh teman yang lain. Itu mungkin inti dari, karena kalau misalnya kita diberikan lagi pilihan bahwa bisa banyak, nanti penilaiannya akan berdampak ke sana. Tapi kalau misalnya file itu hanya bisa dikolaborasi saja, bisa dikolaborasi, itu tugasnya sudah mengena. Itu mungkin barangkali karena itu hari pada saat itu juga saya lihat di template di petunjuk bahwa file kolaborasi itu bisa kita memilih apakah kita mau pilih PowerPoint atau kita memilih Word atau memilih Excel, salah satunya dari Office Online ini tidak perlu kita memilih ketiga-tiganya. Itu seperti itu Bu dari saya, mungkin saya salah menanggapi. Enggak, sudah cocok Bapak Tahmil. Terima kasih Bapak Tahmil. Udah cocok Pak. Jadi Bapak silahkan memilih. Mau pilih Word, mau pilih Excel, atau mau milih PowerPoint. Yang penting yang dilihat sama trainer itu bahwa file yang Bapak kirim itu adalah file kolaborasi. Bisa diedit sama trainernya. Nah, terlepas dari apakah banyak orang yang mengedit di dalam, yaitu kreasinya Bapak, gitu. Kalau ada yang mau mengisi banyak, silahkan. Mau sedikit juga, yang penting ada filenya, nggak kosong-kosong amat ya, maksudnya. Ada file, misalnya Bapak bikin soal, apa sih yang dimaksud dengan global warming? Kalau ada yang mengisi di bawah, ya syukur. Kan yang dinilai sama trainer itu bahwa ketika Bapak share linknya, trainer buka linknya, trainer bisa mengedit di dalam. Nah, itu berarti Bapak udah berhasil membuat link kolaborasi. Gitu. Mau banyak, mau sedikit, mau banyak yang mengedit ya, monggo silahkan. Yang dinilai tetap bahwa yang Bapak share itu bisa diedit oleh trainer gitu. Berarti itu sudah memenuhi syarat bahwa itu adalah link kolaborasi gitu, file kolaborasi. Begitu ya Pak Tahmil ya. Yang kedua lagi nih Bu, tentang link OneDrive ini, karena yang saya lakukan itu link OneDrive-nya saya copy paste di template yang terakhir di bawah template link kolaborasi. Tapi tadi penjelasan dari Ibu Sri bahwa ternyata link di luar. Ya. Oke Pak, saya lanjut. Oh ya, boleh nih, ada Pak Muhammad Jayani sudah aktifkan mikrofon. Silakan Pak Jayani, ini materinya Pak Jayani ya. Silakan Pak Jayani, sebentar ya Bapak Ibu, saya mohon izin ke belakang sebentar. Saya serahkan dulu ke Pak Jayani ya. Pak Jayani, halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak Jayani, kebetulan ini pertanyaan terkait materinya Pak Jayani. Silakan ditanggapi dulu. Saya mohon izin pamit sebentar aja, mau kebelat ke belakang. Ya, silakan Pak Jayani. Oke, baik. Terkait OneDrive ya. Kalau template yang saya buat itu kan saya buat sedemikian ringkas, sedemikian simpel supaya untuk tidak menyulitkan peserta. Yang halaman pertama di template itu kan hanya tampilan dari halaman OneDrive, halaman awal OneDrive yang cukup di copy paste saja dari screenshotnya ke dalam template, kemudian menampilkan file yang sudah diupload. Makanya di situ ada tanda bahwa file dan folder inilah yang sudah Bapak Ibu upload di dalam OneDrive. Jadi tidak perlu susah-susah Bapak Ibu. Cukup tampilkan tampilan halaman awal OneDrive-nya yang menampilkan file dan foldernya. Kalau tidak bisa juga seperti penjelasan Ibu Haji tadi, tidak bisa dibuat semacam lingkaran atau kotak-kotak yang menunjuk, cukup diikutkan barangkali, diketik nama filenya apa, nama foldernya apa, sudah cukup. Insya Allah itu saja. Nanti dikomunikasikan dengan trainernya masing-masing kelas. Kemudian soal link, di dalam indikator OneDrive dan Office Online kemarin kan ada pembuatan file, pembuatan folder apa semua. Itu saya ringkaskan dalam satu permintaan, yaitu cukup link dari file kolaborasinya. Sebab pengertian saya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat satu file, kemudian file itu di setting linknya menjadi link kolaborasi, maka itu sudah terpenuhi dua indikator, yakni membuat file baru dan membuat Office kolaborasi. Kira-kira hanya seperti itu saja untuk OneDrive dan Office Online ini, tidak terlalu ribet.
Kemudian isinya juga tidak perlu dibatasi kalau harus berapa halaman atau harus ada. Yang penting seperti penjelasan Ibu Indah tadi, jangan kosong-kosong amat juga. Kurang lebih seperti itu Pak Rahmil penjelasan dari saya soal OneDrive dan Office Online. Terima kasih. Ya. Silakan kalau ada yang lain, Bapak Ibu. Oh, Ibu. Menunggu Ibu Haji. Ya, silakan Pak Jayani. Terima kasih udah ini. Mari saya berharap sih Bapak Ibu trainer membantu ya kalau ada pertanyaan-pertanyaannya teman-teman, karena barangkali aja pertanyaan itu pertanyaan dari pesertanya Bapak Ibu trainer, master trainer kita. Silakan Ibu Wiwi. Tadi Bu Wiwi ya raise hand ya. Bu Wiwi ada yang mau ditanyakan? Bu, ada. Ya, terima silakan. Kasih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu, saya bersyukur sekali dengan kegiatan ini Bu. Karena kebetulan di sekolah saya ini ada 5 orang yang mengikut Bu. Tinggal satu orang yang bertahan, termasuk saya sendiri Bu. Karena biasa. Iya Bu, terus terang karena di sekolah kami ini di SD 1 Pongo ini akan diadakan ujian AKM Bu. Jadi mereka ini mengalah sudah mengalah sebelum berperang. Begini Bu, yang saya mau tanyakan ini di tugas kedua, yaitu membuat spude meeting. Apakah ini Bu harus dilaksanakan Bu secara nyata? Iya, betul Bu, betul. Iya Bu, karena kendalanya kami di Wakatobi ini Bu, biasa faktor jaringan. Oh, di Wakatobi Iya Bu, karena daerah kepulauan Bu. Di tempatnya Pak Jasman ya, bukan ya? Oh, Pak Jasman Bu sudah pindah di SD 1 Wanci Bu. Oh begitu, iya. Oke Bu Wiwi, luar biasa semangatnya, tetap semangat ya Bu Wiwi ya. Siap Bu, siap. Nah, pertanyaannya Bu Wiwi, di situ kan ada schedule meeting, apakah kita mengadakan virtual meeting? Ya, Ibu kan hanya tinggal buka saja ya meetingnya. Jadi misalnya kita buka room meeting, kasih schedule-nya, kan Ibu hanya men-screenshot schedule-nya saja gitu. Bahwa memang Ibu membuat schedule. Jadi di screenshot aja di layarnya Ibu ada schedule-nya. Nah, ada lagi bagian terakhir, kita ada virtual meeting-nya. Ya, Ibu silahkan buka room meeting, undang 1 orang temannya aja. Yang penting ada aja pesertanya Ibu. Nah, misalnya saya tidak ada pesertanya Bu Indah, ya tidak apa-apa, suaminya Ibu ajak dulu join. Nah, kalau suaminya Ibu sudah join, aktifkan kameranya, di screenshot aja. Oh iya, berarti dia udah pintar nih buka room meeting gitu. Kan penilaiannya cuma itu saja. Tidak harus semua diundang gitu. Tidak harus siswanya Ibu disuruh gabung. Anak SD mana bisa gabung Ibu? Iya Bu, betul Bu. Ya, jadi diajak aja, apakah temannya Ibu 1 orang guru, atau kalau Ibu tidak mau ribet karena di rumah ya ajak coba Bapak, saya kasih link nih, coba masuk, aktifkan kameranya ya, baru di screenshot. Oh ya, berarti dia udah bisa mengundang peserta gitu, sudah bisa ada di dalam room meeting. Jadi yang sederhana-sederhana saja dulu Bu. Gitu ya Ibu Wiwi ya, jangan dibawa susah Ibu. Oh, Pak Bahar, silakan Pak Bahar. Kayaknya nih ada Pak Bahar nih. Silakan Pak, saya monggo. Ya baik. Yang pertama terkait dengan poinnya tadi, betul sekali bahwa itu kita hanya ingin melihat apakah benar-benar kompetensi itu Bapak Ibu sudah bisa lakukan gitu ya. Tidak usah harus kelas real karena ini baru tahapan, belum pengimbasan. Nah, kalau pengimbasan nanti diseminasi, nah itu baru, karena Bapak Ibu kami menjanjikan ada dua sertifikat nih bagi yang benar-benar survive ya sampai akhir. Makanya jangan lari. Ini banyak yang sudah lari dari grup ini saya lihat nih. Nah, kedua Ibu Wiwi tadi ya di Wanci ya. Pak Wakatobi Pak. Iya, di Wangi-Wangi berarti ya. Siap Pak.
Iya, di Wangi-Wangi. Wangi-Wangi itu sudah 4G ya, sudah 4G. Memang daerah-daerah tertentu masih ada yang ini, tapi baru-baru saya dari sana cukup bagus lah. Saya di pusatnya Wangi-Wangi malah bagus sinyalnya. Jadi seperti ini barangkali Ibu bisa berkolaborasi dengan temannya, kalau bukan dari sekolahnya Ibu ya dari sekolah tetangganya Ibu, atau kalau memang ada masalah bisa invite trainernya Bu. Nanti ajak dulu biar hanya untuk screenshot saja, karena biar ada bukti bahwa Ibu udah bisa melakukan itu kan gitu. Nah, itu kemudian ini sebut tentang Wakatobi, saya ini ada makanan favorit saya dari sana ini, karasi. Oh, siap Pak, siap. Ada cemilan favorit saya, karasi dari sana. Mudah-mudahan Pak ada penerobos Wakatobi Pak. Apa Pak? Terasi ya Pak? Banyak di Wakatobi terasi ya? Kerasi Bu. Bukan tarasi ya, karasi. Karasi dari nasi. Oh, saya kira terasi. Bombana itu Bu Indah. Baik, terima kasih. Mungkin saya hanya komentar itu, dan saya ingin menyebut karasi di forumnya ini. Kebetulan ada orang Wakatobi ini. Siap Pak. Oke, kembalikan Bu Indah, lanjut. Oke, terima kasih Pak Bahar, sudah ngasih petunjuk juga. Pak Bahar mohon izin tangannya diturunkan, nanti kecapean. Kalau capek tangannya, kakinya tuh yang naik. Baik. Siap. Silakan Bapak Ibu yang ingin lagi mengeluarkan unek-uneknya, masalah-masalahnya, mari kita sama-sama memecahkan masalah itu. Diaktifkan aja mikrofonnya Bapak Ibu, tidak usah angkat tangan lagi biar nggak capek. Ini kayak pegadaian ya. Ya, mengatasi masalah dengan masalah. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang ingin diskusi. Silakan Ibu Yunimar, Ibu Yerliana, Ibu Wiwi, Ibu Wawade. Ya, silakan. Ibu Asteria, Bapak Darmawan, Ibu Darwati, Bapak Dr. Andas Sahama MPD, luar biasa. Silakan Ibu Darwati. Ya, terima kasih Bu. Tadi saya juga mau pertanyakan tentang tadi, apakah harus orang dari sesama Bu kita sama boleh di sekitar kita. Halo? Ya Bu, nggak kedengaran Bu, ada suara-suara, ada back sound gitu yang menyebabkan suara Ibu tertelan, nggak kedengaran di telinga saya. Karena di sini hujan deras sih Bu. Oh iya, bisa didekatkan aja Bu mikrofonnya. Ya, halo. Ini ya, kalau keluar kita di sekitar rumah boleh ya. Cuma kalau kebetulan satu ya teman-teman yang bukan peserta boleh masuk ya Bu. Ya, saya tidak bisa menangkap pertanyaan Ibu, tapi samar-samar saya mendengar tetangga sekitar boleh ya Bu. Nah, mohon maaf. Ya, jadi Ibu kan kami di sini hanya melihat bahwa Ibu tuh bisa menambahkan peserta. Kenapa kami meminta Ibu untuk menambahkan teman-teman satu grup supaya bisa berkolaborasi gitu. Jadi Ibu membantu teman-temannya juga bantu Ibu. Kenapa? Karena nanti Ibu kan akan membuat pengumuman, akan ada akan ada informasi menyapa siswa. Nah, supaya teman Ibu yang jadi peserta bisa bantu memberikan responnya. Misalnya, selamat pagi anak-anak. Ya, minimal temannya Ibu yang Ibu invite masuk di kelas meeting,
di kelas Teams-nya itu bisa menyapa Waalaikumsalam Bu. Nah, jadi kayak ada interaksi gitu di dalam. Itu saja sih Bu. Tapi kan yang mau dinilai terlepas dari itu yang mau dinilai adalah bahwa Ibu sudah bisa mengundang peserta, bisa memasukkan peserta, sudah bisa menyapa siswa dengan informasi, bisa membuat pengumuman ya. Selebihnya kalau ada teman-teman peserta yang bisa merespon, itu sebenarnya hanya bonus nilai tambah aja gitu. Jadi silahkan Ibu, kalau mau menambahkan tetangganya asal punya akun silahkan. Kami hanya melihat bahwa ya tidak harus teman-teman peserta kalau itu tidak bisa. Kami sengaja sih minta untuk sama-sama peserta biar menjalin silaturahmi akademik saja kita dengan teman-teman ya, sama-sama guru. Kita saling membantu. Jadi mereka membantu di kelasnya Ibu juga ikut aktivitas di kelasnya kita. Iya. Begini, maksud saya kalau sesama peserta kan tidak masalah. Maksudnya begini, kalau di dalam peserta itu teman-teman ternyata ada teman dari sama-sama di kantor tapi dia bukan peserta, boleh nggak? Ya boleh, yang penting ada akun yang sama ya, begitu ya. Oh, ya enggak masalah Ibu, silakan. Jadi sebenarnya ini nanti pada akhirnya kan kalau Bapak Ibu lulus kan kami minta Bapak Ibu untuk diseminasi gitu, melatih yang lain. Nah, nanti Ibu bisa menambahkan siswanya Ibu di sekolah gitu. Itu yang lebih jauhnya nanti kalau selesai. Tapi kalau untuk sekarang memang Ibu tidak mau memasukkan teman-teman peserta, bisa memasukkan yang lain. Ya monggo, yang dinilai itu adalah bahwa Ibu sudah bisa mengajak siswa itu berada di dalam kelas Teams gitu. Dan bagaimana Ibu mengelola kelas Teams-nya itu. Itu saja Ibu, sederhana. Iya. Terima kasih banyak atas penjelasannya Ibu. Ya, sama-sama Ibu Darwati. Ibu Darwati dari mana ya? Ya dari SMK 3 Bau-Bau. Kebetulan kita peserta ya lumayan lebih dari 5 orang. Oh iya, mudah-mudahan Ibu pesertanya di sekolahnya Ibu lumayan banyak lulus semua, bisa jadi sekolah terbaik, dapat website untuk sekolahnya Ibu dari Bapak Koordinator Sentra Cerdas. Oke, salam kenal Ibu, salam buat semua guru-guru di SMK 3 Bau-Bau. Iya, terima kasih banyak. Salam kenal Bu Darwati, Bau-Bau. Ya, sama-sama Ibu. Dari Kolaka Bu. Saling saling kenal-kenalan nih dengan Ibu. Saya invite di kelasku ya Bu ya. Nah, ya, tuh sudah dapat teman nih Bu Darwati nih, Bu Haji Norma. Bu Haji Norma ini kepala sekolah loh. Mau invite nanti. Nanti semua gurunya di-invite masuk. Oke. Silakan Pak Sahama. Gimana kita lagi kejar kalau bikin soal dulu. Karena dikejar juga ada semangat Bu, semangat. Insya Allah kita berbuat semaksimal. Nanti sampai tahu Pak Koordinator mau ke Kolaka Bu. Nah nanti pelatihan di Kolaka Ibu nih yang jadi trainernya. Amin. Insya Allah semoga lulus. Amin. Jadi Ibu kepala sekolah yang jadi trainernya di Kolaka nanti tuh. Semoga begitu ya Pak Bahar lulus. Ya. Pak Bahar sudah nggak ada kayaknya. Masa? Masih ada. Orang Pak Bahar yang organize loh itu. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain, Pak ini senior saya nih, Pak Sahama. Apa yang ada yang ingin disampaikan? Silakan. Oh ya, makasih banyak. Ya, alhamdulillah semangat pagi ya. Ya, semangat pagi, Pak. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi. Perkenalan dulu, Pak, biar kenalan dengan teman-teman nih. Kenalan dulu. Ya. Nama saya Sahama ya. Gitu. Ya, belum berubah, Pak. Belum berubah, di sini masih Sahama tulisannya. Itulah, tadi saya langsung gemetar Ibu Indah jelaskan tentang kesulitan yang
mungkin kita hadapi seperti di Silakan Pak Wakatobi Selamat. tadi Silakan Pak kayaknya Selamat. Ibu Wiwik ya. Ya, Jadi Ibu Wiwik tadi itu bermasalah dengan jaringan. Ya, kita juga di sini di kota saja, kota Kendari. Ini saya kan di kota Kendari ya, Sulawesi Tenggara. sekolah Ini mana Pak? kadang-kadang di sekolah mana sekolahku ya? Oh SMA. Iya, iya. Lanjut Ini Pak. kita sudah mulai lupa-lupa, jadi biar sekolah kadang lupa gitu. Jangan sampai namanya juga Bapak lupa nanti namanya Bapak tuh. Ini makanya tadi saya harus tampil karena dipanggil nama aku tadi, kalau tidak dipanggil saya lupa tadi. Makanya mana Pak Sahama, ada Pak Sahama, saya muncul. Oh, panggil. Ya, silakan Pak. Silakan lanjut. Alhamdulillah sekali lagi. Jadi diberitahu tadi kemudahan kita biar meskipun satu orang misalnya ya yang penting sudah bisa membuat apa yang dikehendaki di situ. Itu tadi kan Ibu Wakatobi tadi tim itu bagaimana mengundang orang. Jadi pada saat mengundang jaringan rusak, wah susah semua, tidak bisa lah dia, larilah dia seperti Pak Bahardin tadi. Sudah ada yang mengundurkan diri kan, karena sudah begitu. Ada kesulitan yang dihadapi, langsung down dia. Ya, tapi saya biarpun mungkin sesulit apapun saya berusaha ini karena sudah 2 kali saya ikut. Pertamanya kan tidak bisa memang karena waktu sangat terbatas, kegiatan ya sudahlah tidak bisa dilanjutkan. Nah, sekarang saya coba ulang lagi meskipun saya bisa manfaatkan atau tidak, yang penting ilmunya kan. Ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada pendengar. Ya, mungkin hanya sekedar gambar screenshotnya saja tanpa yang lebih jauh bisa diterima. Kita mencoba di OneDrive tadi sudah saya coba kirim trainer kami ya kemudian yang seperti ini ya, tapi kayaknya terserah lah nanti, yang penting saya sudah buat dan buat saya juga punya semangat untuk melanjutkan yang lainnya. Ya, ada berapa nih? 5 ya Pak? Nah, berapa semua Pak? Ya 6. Ya. Ini baru 1 ya. Kan? Apa kalau untuk tim kan sudah biasa juga kita gunakan di SMA. Makanya yang lalu pada saat kita mengundang siswa, saya sampaikan kepada apakah kita bisa mengundang siswa kita di sekolah. Ternyata tidak bisa karena memang harus masuk dulu akunnya di cerdas kan. Ya. Kalau kita undang sembarang tidak bisa juga, tidak bisa masuk dia. Tapi dengan solusi tadi yang dari Pak Ibu Wiwik ya tadi, saya kira itu sudah bisa kita lanjut. Saya kira begitu ya tadi. Iya, oke. Terima kasih Pak Hama buat curhatnya dan solusinya. Semoga teman-teman yang lain yang menemui kendala yang sama juga sudah menemukan solusi. Baik, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kalau sudah tidak ada, sudah clear semua, saya kira saya coba ke Pak Taufik. Pak Taufik, kira-kira ada yang ingin disampaikan Pak Taufik kepada peserta? Disilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih pada para expert dan para master trainer. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah antusias untuk mengikuti tips dan triks pada sore ini ya. Jadi untuk sekedar penyampaian menegaskan bahwa petunjuk pengerjaan saya itu adalah berarti harus diikuti semua seperti itu. Makanya di sampingnya itu adalah hasilnya ya. Jadi yang di sebelah kiri itu petunjuknya, yang di sebelah kanan itu hasilnya. Jadi Bapak Ibu langsung ke hasil juga nggak masalah. Cuma saya hanya memberikan petunjuk bahwa
di sebelah kirinya itu adalah petunjuknya seperti itu. Jadi yang screenshot di template-nya nanti adalah yang di sebelah kanannya. Bisa saya share screen dulu Bu sebagai informasi tambahannya. Silakan Pak. Indah, web WhatsApp-nya tersharing ini. Oh iya, mohon maaf. Silakan ambil alih. Apakah sudah tampak Bu Indah di layarnya? Sudah Pak, sudah. Ya. Jadi maksud saya di sini Bapak Ibu ya, di sini adalah yang sebelah kiri ini adalah template caranya, petunjuk pengerjaannya. Tapi ketika sudah di template hasilnya cukup yang di sebelah kanan ini adalah hasil. Jadi setiap slide yang saya buat seperti ini adalah untuk hasilnya yang di template-nya Bapak Ibu. Makanya saya tulis di sebelah sini tuh hasil. Di sini cara tekniknya, langkah apa yang dilakukan, langkah 1, 2, kemudian 3. Hasilnya seperti ini, seterusnya ya sampai di, nah ini hasil, ada hasil. Jadi ini caranya, hasilnya seperti ini ya. Nah ini cara pertama 1 dan 2 seperti ini dan seterusnya. Nah hasil akhirnya, nah ini kenapa ditulis silakan lanjut pengaturannya. Jadi di sini saya contohkan cara membuka pengaturannya. Kemudian yang kedua adalah siapapun yang dapat menjawab karena link. Dan yang selain seterusnya ini bisa diatur sendiri. Saya tulis silakan dilanjutkan pengaturannya ini. Ini sudah hasilnya seperti ini. Begitu hasil juga sebelah sini dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah ini ada linknya ya, di link ada di tadi. Ya mungkin itu aja Bu, tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Taufik. Dapat pencerahan lagi. Silakan Ibu Jumiati. Halo Ibu Jumiati, disilakan. Bu Jumiati bisa monitor, Bu? Baik, mungkin Ibu Jumiati lagi nggak di depan ini ya. Silakan Pak Jayani dulu. Muhammad Jayani, silakan Pak. Cukup mungkin tadi dari saya Bu, sudah. Oh, udah ya. Cek sound aja. Iya. Bu Jumiatinya gimana? Udah ya? Oke, kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Bahar. Silakan Pak Bahar ngasih motivasi ke teman-teman, tips triknya mungkin ada. Sekaligus Pak Bahar silakan menutup kegiatan kalau udah nggak ada yang ingin dibahas lagi. Saya kembalikan ke Pak Bahar. Terima kasih. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah akhirnya kita bisa jumpa lagi dengan rekan-rekan peserta dalam rangka asistensi ya kalau saya sebutnya ini untuk mempermudah teman-teman peserta menyelesaikan tugas-tugas. Itu yang perlu kami sampaikan bahwa teknologi ini sebenarnya Bapak Ibu tidak sulit untuk dipelajari. Saran kami dan itu sudah menjadi kebiasaan kami, sudah menjadi kebiasaan kami bahwa untuk menguasai teknologi itu kita tidak punya trik yang paling mumpuni, yang paling pas, ya kecuali dengan satu cara, Bapak Ibu gunakan, gitu ya. Bapak Ibu mau menguasai Office 365, ya tentu pertemuan 1-2 jam tatap maya ini tidak bisa menuntaskan segala kompetensi. Nah ini saya menyimak curhatan di grup sebagian peserta ya, bukan secara keseluruhan, tapi saya melihat sepertinya merasa nggak cukup dengan tatap maya gitu. Kalau berasa nggak cukup, itu sebetulnya ada satu motivasi yang tersembunyi dalam diri teman-teman semuanya, Bapak Ibu peserta, bahwa Bapak Ibu sebenarnya punya dorongan yang sangat kuat untuk mengetahui lebih jauh Office 365 ini. Dan merasa nggak cukup dengan tatap muka. Dan tidak akan pernah cukup dengan tatap maya ya. Dan saya rasa tidak akan pernah cukup. Karena Bapak Ibu,
apa yang kita tampilkan hari ini bisa jadi besok sudah mengalami update. Dan siapa yang bisa menjawab kebutuhannya Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu pada saat Office 365 mengalami update, maka kebutuhan belajarnya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri gitu. Paling tidak, saya selalu mengibaratkan bahwa pemerolehan ilmu pengetahuan baru itu Bapak Ibu sama dengan ketika kita berada di satu ruangan, di ruang yang terang benderang tiba-tiba terjadi pemadaman lampu Bapak Ibu ya. Maka instan refleks otak kita bergerak mencari sumber cahaya pasti Bapak Ibu. Walaupun sumber cahaya itu barangkali hanya sebesar lubang jarum, maka kita akan menjadikan sumber cahaya tadi untuk memaksa panca indera kita mengidentifikasi objek benda apa yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Dan pelan-pelan Bapak Ibu seiring waktu panca indera kita mulai mencoba mengidentifikasi, mengenali benda-benda apa yang di sekitar kita itu berada. Apa saja yang ada di hadapan kita, di kiri kanan kita. Dan kita mencoba memulai menggali pikiran kita, mencoba menebak, menginterpretasi benda objek apa sih yang sebenarnya yang akan kita lewati agar kita bisa keluar dari ruang gelap itu. Nah, Bapak Ibu, training ini, TOT ini adalah lubang jarum sumber cahaya tadi. Bagi rekan-rekan yang baru saja mengetahui Office 365. Nah, mari Bapak Ibu membuat sumber cahaya ini menjadi lebih besar, membuat penerangan ini menjadi lebih bercahaya lagi, dengan Bapak Ibu melakukan eksplorasi lebih jauh. Jangan mundur Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu mundur hari ini, seterusnya kan Bapak Ibu akan merasa akan sulit, akan merasa tugas-tugas ini berat, dan seterusnya. Nah, dan kita tidak mengharapkan itu semua.